Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Andrew Mirza Triamansakerti di podcast Sans UIN Raden Fatah Palembang dengan tema kolak, kolaborasi antar kampus. Hari ini kita dengan Kakak. Dengan Kak Lutfi Amirul. Oke, gini Kak, kalau hari ini kan tema kita tentang tips dan trik untuk Ramadan produktif generasi Z. Iya, Kalau generasi Z ini kan kayak kita-kita nih Kak, dari tahun 1995 sampai 2012 itu kan bisa dikatakan, kalau kita nih generasi Z, stigma di masyarakat kita ini kayak orang-orang yang males, benar yang kurang produktif, apalagi di bulan Ramadan ini kan. Kita selalu digambarin oleh orang-orang yang lebih tua dari kita sebagai orang yang malas dan mungkin bahkan dicap sebagai strawberry generation gitu. Tanggapan dari Kakak gimana nih? sebenarnya itu anggapan dan opini saja sih yang terbentuk di masyarakat. Sebenarnya, produktif nggak produktifnya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita bisa mengontrol diri kita untuk menjalani kehidupan, gimana bisa kita untuk lebih produktif karena dari sudut pandang Islam sendiri semua nabi, semua rasul, semua para sahabat yang sudah hidup di zaman-zaman dahulu juga semuanya produktif-produktif. Jadi opini kalau generasi Z untuk mencontoh Rasulullah kalau misalkan tidak produktif itu menurut saya adalah sebuah opini yang salah yang beredar di masyarakat. Kalau kita lihat juga kan dari masa lalu mungkin salah ya Kak stigma kayak gitu. Iya. Kalau selama Ramadan ini kan, kalau menurut Kakak sendiri, Kakak produktif nggak selama Ramadan? Oke, untuk bagian produktif enggaknya itu mungkin kita sendiri yang bisa nilainya, tapi bagi saya sendiri, saya lagi berusaha untuk bisa menjadi lebih produktif. Siapa role model? Nah, ini mungkin bisa untuk menjadi tips dan trik untuk mahasiswa-mahasiswi dan juga untuk pendengar podcast UIN, Sans UIN, bahwa salah satu role model yang saya jadikan, tempat produktif di bulan Ramadan adalah salah satunya yaitu adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bisa produktif menyeimbangkan antara kegiatan di duniawinya dan kegiatan akhiratnya untuk kehidupannya di dalam bulan Ramadan, mungkin itu. Iya, Masya Allah, ya kalau kita ngikutin role model Rasulullah mungkin kita bisa, nyimbangin yang duniawi maupun yang akhirat ya, Iya, Kak, ya. benar. Mungkin kalau ini mungkin agak pribadi, Kak, ya, kalau di Unsri itu mungkin, kalau di UIN kan, Kak, ada perubahan jadwal nih pada masa Ramadan untuk, berkuliah. Kalau di Unsri sendiri apakah ada perubahan jadwal, Kak? Untuk KBM, kegiatan belajar mengajar di Unsri sendiri untuk, perubahannya itu tidak cukup signifikan karena kebetulan di tahun ini kita sudah mulai offline semuanya. Di jurusan sendiri, jurusan saya ilmu komunikasi itu sudah memberlakukan untuk kegiatan belajar mengajar secara offline. Tapi karena ini bulan Ramadan, tidak cukup signifikan tapi ada beberapa dosen yang mengalihkan kegiatan online karena kebetulan dosennya lagi ada pekerjaan, ada sesuatu tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi untuk perubahan secara drastis semuanya ke online itu sepertinya tidak ada. Oke, jadi kalau di UIN sendiri kan, Kak, mungkin ada banyak perubahan jadwal yang agak cukup drastis ya, Kak. Mungkin yang kalau di hari-hari yang jam 7 ya, kuliah pagi Ya, akan dikurangi jadi 1 jam dan ya, itu ditunda gitu, Kak. benar benar benar. Mungkin terjadi juga di kampus-kampus lain gitu. Mungkin dari Kakak punya nggak tips dan trik dari Kakak pribadi gitu untuk bulan Ramadan? Oke, untuk tips dan trik pribadi, saya pernah dengar nasihat nih dari Sayyidil Walid Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Beliau bilang gini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahalanya untuk hamba-hambanya. Bulan di mana Allah mendobelkan seluruh kebaikan-kebaikan. Makanya cukup rugi bagi orang-orang yang di bulan ini masih mengejar hal-hal yang bersifat fatamorgana, hal-hal yang bersifat sementara, yang mataul ghurur, semuanya yang tipu daya. Kita nggak bisa munafik, kita sebagai manusia pasti perlu makan, perlu minum, perlu harta untuk berlangsungan kehidupan kita. Tapi kita udah cari itu di 11 bulan yang lalu, kita sudah cari itu, Allah sudah sediakan tempatnya di 11 bulan yang lalu. Saat ini datang Ramadan, untuk kita bisa melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu, untuk mencari ladang pahala. Untuk tips dan trik yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman pendengar podcast Sans Win, itu adalah kembali lagi seperti yang saya bilang bahwa role modelnya itu role modelnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan di bulan Ramadan dengan baik. Rasulullah sebelum sahur, Rasulullah bangun, sholat sunnah, baik itu tahajud, taubat dan segala macamnya. Rasulullah sahur, Rasulullah sholat subuh, Rasulullah tidak tidur lagi, tidur pagi, Rasulullah langsung pergi berdagang ke pasar untuk menjalani kehidupan di duniawinya. Dan Rasulullah 20 menit sampai 30 menit sebelum sholat zuhur, Rasulullah tidur siang yang dijadikan sunnah bagi Rasulullah. Dan selanjutnya Rasulullah menjalani kehidupan lainnya. Dan ini bisa kita gunakan untuk mahasiswa saat ini. Kita pasti pagi punya mata kuliah, kita pasti punya perkuliahan di sini.
maka kita bisa tetap jalankan kehidupan dunia kita di setiap pagi seperti apa yang Rasulullah kerjakan, tapi kita tetap cari celah di mana kita bisa melaksanakan ibadah sehingga kita bisa berbuat kebaikan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ke depannya. Masya Allah. Gini Kak, kalau semisal Kakak melihat teman Kakak yang nggak puasa padahal dia itu muslim, apa pendapat Kakak? Ini dengerin nih, anak-anak UIN yang mungkin nggak puasa hari ini, dengerin. Gimana Kak? Untuk teman-teman yang nggak puasa, itulah Allah buka surat perintah berpuasa di Al-Quran ayat 183 itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah manggilnya wahai orang-orang yang beriman. Allah nggak panggil wahai manusia. Allah bisa saja panggil seperti di ayat-ayat selanjutnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul. Tapi Allah panggil di ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum bisa berpuasa, berarti dia belum tergolong orang-orang beriman yang Allah sebutkan. Mungkin belum ada hidayah yang sampai kepada mereka yang belum bisa untuk berpuasa untuk menjalankan ibadah puasa ini. Kita sebagai manusia yang Allah sudah titipkan hidayah, Allah sudah masukkan ke golongan orang-orang beriman, kita ajak mereka dengan cara yang baik bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan cara yang lemah lembut. Ini dengerin nih untuk orang-orang yang terkhusus anak UIN nih yang stigmanya anak Islam banget. Ini kenapa nggak puasa ini? Mungkin ada ya satu atau 2, kita aja nggak tahu ya kan. Mungkin selanjutnya, kalau dari Kakak sendiri nih, pernah nggak sih Kakak, kalau dari dengar cerita teman atau Kakak pribadi, nggak puasa gitu mungkin karena ada cerita nggak Kak, mungkin tentang bulan puasa ini yang mungkin lebih unik? Oke, kalau bulan puasa yang unik sih sebenarnya bulan puasa di masa-masa kecil sih, di masa saya masih umur 5 sampai 6 tahun. Kebetulan saya sekarang berumur 19 tahun dan saya sudah dimulaikan diajarkan oleh orang tua saya berpuasa itu di umur 4 tahun. Jadi 15 tahun nih saya sudah berpuasa di bulan Ramadan. Yang unik yang mau saya ulang mungkin, yang mungkin, nostalgia yang mau saya lakukan lagi itu, di masa kecil di mana kalau host juga tahu, kita tuh sering minta tanda tangan ke ustad Ya bener ketika banget habis Kak. tarawih, terus di habis subuhnya kita pernah jalan-jalan sama teman-teman di komplek, di perumahan untuk main petasan dan segala macamnya. Nah itu mungkin bahan-bahan nostalgia yang ingin saya ulang tapi nggak bisa lagi karena umurnya mungkin waktunya ada tapi teman-temannya yang nggak ada lagi. Bener bener Kak, bener banget. Kemarin ya, saya juga kemarin lihat kalau waktu di tarawih kemarin, ada anak-anak yang, Iya, rasanya pengen ikut gitu ya. iya bener, Aduh ikut ikut nggak sih ini, tapi nggak ada teman lagi gitu, iya. udah tua juga kan, untuk ukuran anak-anak yang sekarang. Kalau Kakak sendiri nih, mungkin bukber itu Kak, ini mungkin pendapat opini Kakak pribadi ya Kak. Bukber itu kalau menurut Kakak penting nggak sih Kak? Mungkin untuk silaturahmi atau menurut Kakak nggak penting untuk karena kadang menunda sholat gitu Kak? Oke, untuk bukber sendiri, sebenarnya bukber ini cukup dirindukan bagi kita generasi Z, di mana kemarin itu pandemi COVID-19. Bener Bang. Pandemi COVID-19, pengurangan massa, pembatasan kegiatan di luar kegiatan di rumah dan segala macamnya yang menyebabkan bukber ini dilarang oleh pemerintah. Untuk bukber sendiri bagi saya, opini saya sendiri fine-fine saja untuk menyambung silaturahmi, tapi bukber ini sering sekali dijadikan ajang sebagai orang untuk menyombongkan apa yang sudah dia dapatkan, Bener untuk sebagai bahan untuk sombong-sombong dan segala macam. Nah, ini mungkin opini saya yang tidak dibenarkan, tapi untuk bukber dengan tujuan untuk bersilaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan yang mungkin sudah lama nggak ketemu, dan dengan tetap memperhatikan kegiatan ibadah, sholat maghrib, sholat tarawih, dan sholat isya, bagi saya fine-fine aja. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke niat kita masing-masing bagaimana untuk melaksanakan bukber ini sendiri. Karena di luar sana ada beberapa ulama, ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang melaksanakan bukber, tapi kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat sholat maghrib, sholat isya, tarawih mereka tetap lakukan dan itu seharusnya yang bisa kita contoh bagi generasi mahasiswa saat ini. Kalau, menurut Kakak nih sebagai mahasiswa, kalau di kampus Kakak kan yang banyak yang kalau kami kan yang UIN tuh, Islam semua yang Kak, ya kalau Kakak tuh mungkin, lebih umum ya untuk di UNSI. Kalau di UNSI itu, eee, terjadi nggak Kak misal, teman Kakak yang non muslim yang mungkin menahan puasanya ada nggak Kak? Untuk sendiri ini, ini, hebatnya bulan puasa ini toleransi bagi setiap umat beragama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Teman-teman yang non muslim di Unsri juga
bisa melaksanakan toleransi dengan baik. Mereka bisa menahan puasanya, mereka lebih memilih untuk ke ruangan tertutup untuk minum ataupun sekedar makan dan segala macamnya. Mereka itu lebih bisa menghormati kita sebagai orang muslim untuk yang sedang melaksanakan puasa. Jadi toleransi anak-anak unsur itu juga cukup tinggi bagi kita masyarakat muslim dalam berpuasa ini. Karena ya mungkin saudara-saudara kita muslim juga kadang tidak berpuasa, kadang mereka tuh makan di depan umum gitu, Kak. Iya benar. Terkadang ironis banget kalau kita ngelihat, teman-teman yang muslim yang tidak berpuasa, makan di depan umum, merokok di depan umum. Saya tidak menyebut orangnya ya, tapi mungkin banyak yang seperti itu. Tapi kita melihat dengan teman-teman non-muslim kita yang, notabene non-muslim ya, mungkin apapun agamanya, mereka menahan untuk makan dan minum di depan kita gitu. Mungkin selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir Kakak ya, kalau Kakak sendiri ada kesulitan nggak sih Kak, bulan Ramadan ini? Apa hambatannya gitu? Hambatannya mungkin ini mungkin jadi permasalahan juga ya untuk seluruh mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu bisa untuk membagi skala prioritas. Skala prioritas mana yang lebih penting dan mana yang harus didahulukan lebih dulu. Nah, bagi saya karena saya juga seorang mahasiswa sekarang, saya juga ikut beberapa kegiatan organisasi di kampus. Saya cukup sulit untuk membagi mana fokus yang harus saya lakukan duluan, di mana ini bulan Ramadan juga saya harus bisa memaksimalkan ibadah karena ini bulan yang sangat suci, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala. Jadi saya cukup sulit untuk membagi waktu di mana saya harus mengerjakan kegiatan kampus, perkuliahan, dan di mana saya juga harus fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Mungkin ada kata-kata nggak Kak sebelum ini dia. Oke, untuk teman-teman pendengar podcast Sans UIN, statement terakhir mungkin dari saya, ini sebenarnya statement dari ulama yang saya ambil untuk teman-teman bisa pelajari sama-sama. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci. Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah. Semuanya bentuk kebaikan di bulan ini sangat Allah lipat gandakan. Dan manfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan ini. Kata para ulama, jangan pernah khawatirkan Ramadan yang akan pergi meninggalkan kita. Karena Ramadan akan hadir lagi di tahun setelah ini, di tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Yang harus kita khawatirkan ketika tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan, apakah kita masih disampaikan umurnya oleh Allah. Jika kita melaksanakan ibadah sholat, kita yang menghadiri masjid ataupun musola. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita yang menghadiri Baitullah, Ka'bah dan Mekah. Tapi khusus Ramadan yang hadir kepada kita dan Ramadan yang akan meninggalkan kita. Jadi pergunakan sebaik-baiknya Ramadan yang ada saat ini. Semoga kita menjadi di akhir ayat 183 Allah bilang wa'alakum tattaqun. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, yang Allah golongkan menjadi orang-orang yang memang Allah cintai, sehingga kita bisa benar-benar mencari ridho Allah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulin ya dari sepanjang kami ngobrol, ini untuk teman-teman yang males-malesan, terutama untuk yang tidak meninggalkan sholat selama puasa ini, sama yang nggak puasa, mungkin ini bisa jadi pembelajaran ya. Kalau kita tuh harus produktif bulan puasa ya, ini ibadah loh ya Kak. Ya benar ibadah. Ini bukan penghambat bagi kita, beraktivitas di sehari-hari kita. Ini kan juga ini kan, kepada Allah nih, dan juga yang nggak berpuasa, yang masih nggak puasa sampai hari ini, yang banyak-banyak bolong. Ingat loh, yang teman-teman non-muslim, mereka nggak mau loh makan di depan umum, mereka makan di yang tertutup ya, Kak. Iya benar. Dan kalian yang masih merokok di tempat umum, yang makan nasi Padang, stop dulu ya. Walaupun kalian mungkin, musafir atau bagaimana yang keadaan tidak berpuasa, boleh, tapi di ruang tertutup ya. Dan juga jangan lupa nih, untuk produktif selama bulan berpuasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas hari ini, para narasumber, penonton, dan juga seluruh tim yang bertugas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.